Betul? Berzikirlah atau ingatlah kamu kepada Allah. Betul nggak? Dengan sebanyak-banyaknya ingat. Ada hitungannya enggak? Ada hitungannya enggak? Enggak perlu hitung-hitung. Betul nggak? Enggak ada hitung-hitungannya. Makanya ingat Allah nggak usah pakai kalkulator. Allah yang berzikir kami. Iya Pak enggak? Jadi sebanyak-banyaknya ingat. Jadi bukan hanya selesai sholat, bahkan dalam duduk ingat Allah. Gimana cara ingat Allah? Bukan Allah, bukan begitu. Itu namanya membaca lafaz Allah. Ingat, duduk ingat, merasa. Ingatlah dengan rasa, bukan ingat dengan ucapan. Ingatlah Allah dalam rasa. Merasa ketika kau duduk, merasa duduk bersama. Berjalan, merasa bersama. Dalam senang, merasa bersama. Segala hal dalam situasi dan kondisi apa saja, selalulah kau ingat dengan merasa. Kenapa kau meningkat? Tadinya Allah nggak apa-apa buat latihan. Itu buat latihan. Jadi kalau ibaratnya apa ya? Ya wabin ablah pemanasan. Daripada lisan ini ngomongin orang, kan lebih Allah kan gitu. Nanti sudah Allah menyambut dengan rasa. Ini sudah nggak ucap lagi, sudah yang ucap nanti rasa. Makanya orang yang sudah berzikir dengan itu, ingat kepada Allah dengan itu sudah nggak bisa dinilai lagi hitungannya. Ada orang mengingat Allah itu satu kali, ya hitungannya satu kali ada yang sama dengan hitungan 100. Satu kali dia berucap sama dengan hitungan 1000. Sekali berucap ada yang sama hitungannya 10.000. Sekali Allah, sekali sama dengan dia berucap 100.000 kali. Ada yang sama sampai 1 juta kali. Ada yang sama sekali tak terhitung kembali. Bahkan malaikat Rafatul sendiri tidak tahu kalau orang ini sedang berzikir kepada Allah. Apalagi tetanggamu. Malaikat Rafatul sendiri tidak tahu kalau orang ini sedang berzikir. Ini tingkatan zikir yang luar biasa. Apakah saya dan kamu bisa sampai ke situ? Bisa? Ayo coba yang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mencapai tingkatan ini, dan hanya orang-orang yang terpilih dan dipilih mencapai tingkatan ini. Berarti kita nggak bisa, bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak bisa. Supaya dipilih dan terpilih, gimana caranya? Nah, ini yang saya kasih tahu. Bagaimana caranya supaya dipilih dan terpilih? Kumpullah kamu dengan orang-orang yang dipilih dan terpilih, maka kamu akan ikut terpilih. Betul? Betul? Kumpullah kamu dengan orang-orang yang dipilih dan terpilih, maka walaupun kamu nggak dipilih, kamu akan ikut terpilih. Contoh, tahu pasir? Ya, pasir 1 genggam laku, campurkan kepada beras 1 ton. Lagu? Terpilih apa enggak? Apa mungkin beras 1 ton akan dipilihin pasirnya itu? Enggak, dilihat berasnya sudah pasir. Dimasak ikut dimasak, ikut ditimbang, kumpul dengan 1 ton pasir, kumpul dengan 1 kilo, jadi buang. Anggaplah kau dan aku ini adalah pasir-pasir yang bertebaran itu.
Tapi Sultan Aulia Syabdul Qadir Jilani, wali-walinya Allah yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama salaf yang lalu kita cintai dan kita fatihi, beliau adalah orang-orang yang dipilih dan terpilih. Masa iya sih gitu loh. Tapi jangan gede-gede pasirnya, kelihatan. Banyak dikikis sudah, kalau kegedean dikikis. Dengan apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kan dikikis, kikis. Gampang nggak? Gampang apa enggak? Kalau tahu caranya, betul. Anjing masuk surga lantaran kumpul dengan ahli syurga. Ya benar. Saya dan sampean tidak berkaki empat, berkaki dua, betul enggak? Kawin masih ngumpet-ngumpet. Ya benar. Lebaran masih mau sholat Jumat, sholat ke masjid. Lebaran. Dan daripada anjing, tidak pernah lebaran sholat Id. Ini anjing aja yang nggak pernah sholat Id, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah ke KUA, bisa ada dalam surga lantaran cinta kumpul dengan ahli surga. Siapa itu? Dalam Ashabul Kahfi itulah ceritanya. Apakah anjing keturunan surga? Bukan. Ya kalau anjing itu misalnya anaknya Tony, dia namanya Doni bin Tony. Tapi kalau kita, biar Donder bin Adam, Kiai bin, pelacur bin, Adam itu siapa? Saya mau tanya, Adam itu siapa? Ahli surga. Adam ahli diciptakan di dalam surga, betul nggak? Jadi sejelek-jelek kita masih keturunan orang surga. Takkan makanya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke bawah juga. Serusak-rusaknya kita kalau masih punya iman, kita akan masuk dalam surga juga. Karena kita keturunan orang surga. Mau pulang mana? Kalau nggak pulang kampung halaman. Betul? Betul. Kalau iblis di neraka, ya memang bukan keturunan surga, cuma iblis pernah di surga. Tapi jangan kau dasar iblis, iblis itu makrifat loh. Jangan macam-macam. Dasar kalau terdasar iblis, tak dulu kata iblis. Lo baru jadi ustaz belum lagu apa? Gua nih pernah ngobrol langsung sama Allah, pada debat sama Allah saya pada siapa? Iblis. Ayo, ustaz mana yang hebat? Kiai yang mana yang hebat di sini? Se-Indonesia kali pernah debat sama Allah. Iblis pernah debat. Coba buka itu hanya sama yang tak pakai sehari dia hafal buka saja. Ya orang memborong lah. Jadi ketika Allah perintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, illa iblis, semua bersujud, illa iblis yang tak mau bersujud. Lalu ditanya sama Allah, hai iblis, kenapa kau tidak mau bersujud kepada Adam? And sorry, my God. Lu tak percaya, debat iblis, bener kan? Betul kan? Hebat iblis itu. Tapi biar hebat jangan jadi pengikutnya, karena dia membangkang. Kalau bilang iblis tidak beriman, salah. Iblis itu makhluk yang beriman kepada Allah, yang percaya pada Allah, percaya pada surga, percaya malaikat, percaya neraka. Iblis itu beriman cuma membangkang, bukan ikan loh, membangkang.
dikembangkan. Betul? Siapa bilang iblis gak iman? Sebelum sampean lahir, sebelum Adam diciptakan, iblis gak iman dulu sama Allah. Baru tahu ya? Baru tahu kan? Dasar iblis kafir, iblis gak kafir. Mau dilanjut? Hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Hampura Gusti. Minta maaf dulu. Hampura Gusti. Abdi ente nyembah ke Adam because your jadi maaf ya Allah, saya tidak menyembah kepada iblis, kepada Adam, karena kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi masih lebih hebat bahan bakuku. Bahan saya itu lebih hebat daripada bahannya Adam. Betul nggak? Betul gitu. Jadi aku lebih baik daripada Adam ketimbang, masa saya harus nyembah kepada Adam? Apa kata Allah? Get out. Keluar kamu iblis. Keluar kamu dari surgaku ini. Terus kata iblis, baik. Siapa kamu? Enggak ada bahasa begitu. Kalau bahasa yang ditanya mungkin begitu. Baik, ya Allah, saya akan keluar dari surga ini, tapi saya bersumpah, saya minta izin untuk menggoda anak Adam dan anak turunannya. Baik, kecuali semua bisa akan menggoda iblis, kecuali orang yang beriman kepada aku. Orang yang beriman di sini yang nggak bisa digoda oleh iblis. Tapi yang imannya separuh-separuh masih bisa. Berarti dialog nggak iblis di sini? Dialog nggak dengan Allah? Dialog berarti tahu dan sudah melihat langsung dan neraka. Beliau iblis itu melihat neraka langsung. Bahkan iblis pernah tinggal di surga. Sehebatnya Ustaz pasti belum pernah tinggal di surga. Makanya jangan gampang dasar iblis, jangan ngomong begitu. Iblis pernah di surga, lu sama gua belum pernah. Apa yang menyebabkan Allah itu marah? Nah, di sini intinya wahai saudaraku. Betul. Apa yang menyebabkan Allah itu marah sehingga mengusir iblis dari surga? Lantaran dia sombong. Di mana letak kesombongannya iblis? Kamu sombong iblis, kan gitu kan? Di mana letak kesombongan iblis? Merasa dirinya lebih baik dari Adam. Itulah sombong. Orang merasa lebih baik dari orang lain itu sombong namanya. Dia merasa lebih baik, merasa lebih mulia. Betul. Merasa lebih mulia daripada apapun mau diciptakan dari apapun. Kalau Allah perintahkan dulu banyak sama aja. Mau dia lebih hina dari kita kan? Kalau memang harus dihormati, ya harus kita hormati. Kalau mau perintah dari Allah dihormati, ya dihormati. Allah perintahkan hormati kedua orang tuamu. Siapapun orang tuamu, jangan mentang-mentang kamu orang ahli ibadah, orang tuanya pelacur, kamu tidak hormat, itu salah. Betul? Tetap harus hormat. Apapun status orang tua kita, wajib hukumnya kita menghormati, berbakti kepada keduanya. Setuju itu? Setuju itu? Jadi ini
iblis, saudaraku. Ya, cuma satu kesalahannya, sekali dua. Saya akan sampai berkali-kali, sering bangkang, cuma sampai tidak terasa. Dikirimin susah sampai ngambek. Dikirimin susah, ya Allah, kenapa kau beri saya kehidupan yang sulit? Apa nggak bangkang ini? Nggak nyadar. Makanya saya ajarin, jangan bangkang, terima saja pemberian Allah itu apa adanya, lalu kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Betul nggak? Jangan berputus. Hidup jamaah manakib, dihujani kagak kabur. Nah itu luar biasa. Maunya Allah dihujani, ya sudah dari tadi saya nggak minta hujan. Akhirnya hujannya malu sendiri. Malu aku malu pada jamaah manakib yang dulu di lapar tak sedikit pun bergeming ketika aku turun hujan. Memang aneh tapi nyata, jamaah manakib setengah gila. Ya memang gila. Coba pernah nggak kalian orang tukang gila, orang gila itu hujan-hujanan guling-guling? Siapa yang senang kehujan-hujanan? Enggak. Umumnya yang senang kalau hujan-hujanan itu siapa? Anak kecil. Anak kecil itu wali, tidak punya dosa. Jangan-jangan kamu wali ya? Emang kamu wali? Saya berani mengatakan kalian semua wali. Wali murid, walimu, setuju ya? Makanya kepala basah sekalian. Kalau sudah yakin, yakinlah sekalian. Kalau sudah jegur, tenggelam sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Baru kamu akan menemukan apa yang tak pernah kamu temukan selama ini. Kalau ingin mendapatkan mutiara, jangan kau cari di tepian pantai. Tapi kalau ingin mencari cekomang, apa cekomang mana? Kelomang, ya cari di tepian pantai. Kelomang, tahu kelomang? Iya, kalau tamu bener dan keluar kelomang. Jadi kalau mau pergi nyari kelomang, jangan cari di dasar lautan, carilah di pinggir pantai kelomang. Ya barang laut juga. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan mutiara, adanya di dasar laut. Kelomang apa mencari mutiara? Karena mutiara, saya buat lagu. Duhai mutiara, mutiara cinta, mengapa hari berlalu tanpa berita? Angin bertiup tanpa suara, malam pun sunyi menyimpan tanya, sedang apakah engkau di sana? Sedang apa cari kelomang? Sedang apa kamu di sana? Aku mau tenggelam ke dalam lautan karena aku ingin mencari mutiara. Kalau kau ingin mendapatkan mutiaranya iman, kalau kau ingin mendapatkan mutiaranya iman, tenggelamlah kamu dalam lautan kemakrifatan Allah. Disitulah baru kau akan menemukan. Kalau sudah mutiara ditemukan, ditaruh dibikin kalung, bikin anting, bikin cincin, dibikin gelang, cakep.
Kalau kelomang baru dapat kelomang aja, kelomang yang di berlaut ya kan? Karena berani basah-basahan ya. Lautannya seperti apa? Kadang lautnya itu ombak yang besar, kadang landai, kadang besar, betul? Kalau kamu sudah takut dulu melihat gelombang lautan, ombak di lautan, kamu akan berani tenggelam ke dalamnya. Dan jangan pernah bermimpi, jangankan mimpi, melihat mutiara pun tidak akan dapat. Wah, saya bisa beli air proses, saya bisa beli di mana? Di Rawabudi, nah itu prosesan oil, nggak asli. Yang asli itu kamu ambil sendiri, itu asli. Teori itu banyak di buku-buku, tapi yang asli kamu harus tenggelam ke dalamnya. Betul? Jadi buku-buku siapa aja bisa nerangin. Apa artinya bisa nerangin? Tapi tidak perlu melihat dan menyentuh sendiri ke dalamnya. Biarkan kamu tak membaca buku tentang masalah mutiara di lautan, tapi ayo bersama Allah kan banyak orang tenggelam terhadap mutiara yang ada di dasar lautan ini. Setuju? Setuju? Sudah ya? Abah gak ikut manja, karena tiap hari itu apa mampu ini, apa mikun adukan itu demi Allah ya. Tiap hari, kadang malam lembur saya ikut adukan. Alhamdulillah, terima kasih. Jamaah kadang tiap malam selalu gak ada di sini, terima kasih. Salah ngomong saya, salah ngomong ya. Terima kasih. Alhamdulillah saya dibarengi oleh santri, termasuk jamaah nggak ada yang lihatin saya mikro. Jamaah udah mikro, nggak apa-apa lah, yang penting jadi. Nanti aja saya minta tolong sama kamu ya. Mau minta tolong. Nanti aja. Kalau sudah selesai minta tolong ramein aja. Itu kan bukan buat masjid, itu kan bukan buat pondok. Jadi bantuin juga gak ada pahalanya itu. Kecuali buat pondok kalau ada pahalanya. Begitu kan ya? Tahu bang ya? Nanti akan saya sulap kapal di tengah laut, akan saya pindah ke ini nanti. Itu saja. Gimana caranya? Karena saya gimana caranya? Mungkin ada kapal aja di tengah lautan tengah itu. Kapalnya kan sudah bawa mutiara ya. Kapalnya Nabi itu. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Jangan sombong, ya. Berarti kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, betul ya? Dan apa yang Allah kehendaki harus kita jalani, harus kita terima sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah. Dikasih manis, ya terima. Dikasih pahit, ya terima. Betul? Orang patuh itu kan terima saja. Tak mungkin ada manis kalau tak ada apa. Setuju? 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 Nah, kemarin ada tamu baru di sini, dia naik motor dari Jakarta. 2 tahun yang lalu di sini nggak ketemu. Kemarin ketemu sama saya. Sore itu sudah. Akhirnya saya ngobrol.
Dari mana? Saya dari Jakarta, Syekh. Oh, saya maaf benar. Saya pakai kolom. Pakai kolom aja dipanggil Syekh, makan dipanggil begini. Syekh Bina. Saya pakai kolom. Dilanjut. Masih ceritanya. Dia cerita, saya dulu tuh usaha alhamdulillah bagus. Saya pernah buka pecel lele sampai akhirnya saya jatuh, sampai saya putus asa karena kebutuhan ini, utang banyak, usaha saya bangkrut, sampai ditunjukin tangannya itu bekas mau bunuh diri, padahal tidaknya hitam. Berarti kan sering sujud, ya kan? Berarti kan sering sujud, jidatnya hitam, sering sujud, sholat iya, ibadah rajin, tapi puasa yang datang bertubi-tubi, tangannya diperlihatin, sini jadi mau bunuh diri, sudah mau putus, jadi kelihatan muncul gitu, habis dari apa dijahit, ngobrol. Saya cerita seperti yang saya bilang, jangan berharap melihat bulan kalau tak mau menatap malam. Orang hanya merindukan bulan tapi tak pernah merindukan malam. Iya kan? Jangan cuma bulan yang kau rindukan, bulan tak akan pernah datang kalau tak bersama malam. Terus saya terang cerita, akhirnya cerita gini. Masanya gini, Syekh, dulu waktu saya masih jaya, saudara saya, tetangga saya, semua baik sama saya. Tapi ketika saya jatuh, tetangga saya menjauh, saudara saya menjauh. Saya bilang, sampai dikasih modal sama Allah, cuma sampai gak nyadar. Modal apa? Justru mereka lari darimu, itu tandanya. Sampai dikasih motivasi sama Allah, cuma sampai gak nyadar. Itu dianggap bencana, itu dianggap masalah, itu dianggap ujian. Artinya apa? Kalau sampai dihina tetanggamu, dijauhi oleh teman saudaramu, itu mudah kalau sampai punya iman. Disitulah saatnya kamu bangun dan bangkit. Tapi kenapa saudara saya harus menjauh? Kenapa tetangga saya menjauh? Padahal dulu saya baik sama saudara saya. Malaikat pernah nanya sama Allah, ya Allah, apa betul Muhammad itu kekasihmu? Apa kata Allah? Betul, Muhammad kekasihku ya malaikat. Kenapa? Kalau memang Muhammad benar kekasihku, kenapa orang-orang yang dianggap yang bisa dijadikan sandaran oleh Muhammad, yang bisa menjadi pelindung Muhammad, ketika Muhammad masih berada dalam kandungan 6 bulan, bapaknya kau ambil. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya kau ambil. Ikut kakeknya kau ambil. Betul nggak? Paman-pamannya kau ambil. Orang-orang yang sebagai pelindungnya kamu ambil. Engkau ambil ya Allah. Katanya kau cinta. Ya malaikat, karena aku tak mau cintanya Muhammad kepadaku berbagi dengan yang lain. Biarkan Muhammad hanya bersandar kepadaku, tak bersandar dengan mereka itu. Betul? Betul? Nah, begitu juga sampean, ketika sampean dalam keadaan jatuh, saudara sampean baik, yang ini baik, ini yang akan menjadi sandaran sampean, bukan Allah. Disinilah sampean punya modal. Ya Rob, bukan kemauan saya seperti ini, engkau yang punya mau seperti ini. Ketika aku dalam keadaan begini, saudara-saudaraku kau buat menjauh dariku. Tetanggaku yang dulu baik, aku baik, kau buat menjauh dariku. Jika tidak ada lagi harapanku ya Allah, tidak ada lagi tempat aku bersandar kecuali hanya engkau tempat aku bersandar ya Rob. Maka tunjukkan kuasamu kepada mereka. Itu modal doa. Begitu sampai dihina saudaranya, dihina tetangganya, nangis. Apa ini
Mentang-mentang saya miskin dihina terus-terusan. Apa ini? Jadi itu namanya kamu menangisi nasib, menyesali nasib. Padahal kata Allah, jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan, bangun dan bangkitlah bersama Allah, temukan apa yang Allah kuasakan atas kamu. Betul nggak? Jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan, bangun dan bangkitlah bersama. Nah, kalau masih ada yang diandalkan kamu, saudaranya masih siap membantu kamu, tetangganya masih siap, kamu tidak akan bangun dan bangkit bersama Allah. Kamu akan bangun dan bangkit bersama tetangga kamu, bangun dan bangkit bersama saudara kamu yang kaya. Betul? 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 Saya miskin jamaah. Untuk saudara-saudara saya waktu itu banyak yang miskin juga. Kalau saya punya saudara yang kaya raya, mungkin itu yang saya jadikan sandaran dikala saya dalam keadaan terhina. Mau nyandar saya, mau nyandar ke saudara, saudara dari emak melarat juga. Mau nyandar ke saudara dari bapak, sengsara juga. Sehingga tidak ada lagi tempat bersandar kecuali hanya Allah. Sampai yang berada di perantauan, abang belum berada di perantauan, jauh dari saudara, jauh dari orang tua, jauh dari siapa-siapa. Ya Rabb, hanya Allah yang menjadi teman hidupku. Dalam keadaan senang dan susah, Allah yang setia menemani aku. Kekasihmu setia ketika kamu banyak duit, ketika kamu sengsara. Lalu ada yang datang laki-laki lain dengan mobil Alfa, kamu naik hotel dan akhirnya kamu menangis sampai naik ke hotel. Lalu kamu bilang, mengapa engkau harus berdusta? Kau buat hati ini terluka hanya karena harta. Kau berpaling cinta, aku di sini, engkau buat kecewa. Sampai kamu jelek sudah. Nih, yang cewek-cewek bisa aja, jujur, jangan bohong. Kamu punya pacar, ya. Awalnya kamu sekali mencintai, karena belum ada laki-laki yang bawa mobil Alfa mencintai. Saya mau tanya, yang pakai sepeda mencintai kamu, setia sama kamu. Akhirnya kamu pun cinta dan setia. Akhirnya kamu saling mencintai. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Datanglah seseorang, orang baru di kampungmu. Kemudian itu ada rumah bagus baru terbangun. Ternyata dia orang kaya yang tinggal di situ dan punya anak ganteng, mobil Alfa, kantongnya royal lagi. Lalu naksir sama kamu, kemana hatimu berlebih? Jawab, jawab. Hah? Tidak enggak? Tidak air hati enggak? Bukankah yang pakai hotel setia? Hah? Tidak enggak? Itulah wanita. Bukan wanita itu bohong. Betul enggak? Makanya Pak, dulu ya karena masih umum. Kalau sekarang nggak telah oleh ya, modalnya nggak ada yang
Terusin. Kuat ya. Itu wajar karena memang Allah ciptakan wanita itu ya kesenangannya itu emang. Betul apa enggak? Kesenangannya emang itu. Tahu ayam? Tahu ayam? Ayam kalau kenyang nggak kemana-mana. Ya, kenyangin aja itu. Udah nggak kemana-mana. Gelibet aja. Akhirnya si laki-laki nak lagunya kayak tadi itu, betul nggak? Ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Akan terulang kedua kali di dalam hidupku. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Benar nggak? Laki-laki yang begini bodoh. Bodoh. Kamu bikin itu susah, jangan empat-empatan. Ya, rugi banget. Kamu sudah jatuh ketimpa. Maka jika kamu cerdik cendekiawan, keluarlah dari kampung halaman, cari dan temukanlah kuasa Tuhan. Jika kamu cerdik cendekiawan, keluarlah dari kampung halaman. Jangan kayak cendol bebek bohongan di depan mata gitu. Betul nggak gitu? Setuju? Alhamdulillah. Makanya apa namanya? Prinsip apa tuh bisa kamu tiru nggak apa? Kali ada anak-anak abah ini yang dikecewakan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya? Ada nggak? Kalau yang laki-laki mungkin dikecewakan oleh perempuan, yang perempuan dikecewakan oleh laki-laki, jangan kecil hati, kamu masih punya Allah. Betul? Hanya orang yang gak yakin dengan kuasa Allah yang akan putus asa. Hanya orang yang gak percaya 100% kuasa Allah, kun fayakun Allah, yang akan putus asa. Tapi bagi orang akan yang yakin dengan kun fayakun Allah, hari ini boleh ada penderitaan, tapi penderitaan hari ini akan menjadi senyumku untuk esok hari. Itu. Kalau ada yang seperti itu, maka dengarkanlah nasihatku, dengarkan pesanku untuk wahai orang yang aku cinta. Coba kalian, siapa yang merasakan seperti itu yang jawab? Ada tapi yang. Jadi pesan saya begini, biarkanlah ada luka hari ini, mungkin esok kan kau jebak bahagia bersama Allah. Gitu. Kalau bersama yang lain belum tentu kamu bisa dapat sengsara. Kalau bersama Allah pasti kamu akan menjelang bahagia. Kan Abah berada pengalaman yang sama. Abah begini, justru Abah punya banyak motivasi ketika hati terlukai, ketika cinta tercampakkan,
Ketika diri terhinakan, saya bangkit bangkit. Saya yakin dengan kuasa Tuhan. Suatu saat nanti, fa innamal usri yusra, pasti akan terjadi. Itu yang saya yakin. Begitu tambah susah, saya tambah yakin. Begitu tambah sengsara, saya tambah yakin bahwasanya semakin saya terperosok dalam kesengsaraan, maka semakin dekat di depan mata kemudahan ada di depan mata. Itu kadang-kadang salah, semakin tambah susah tambah putus asa. Kok nggak sampai-sampai? Tahu gunung seakan ada di depan mata, betul? Tapi sangat masih jauh untuk kita dekati. Dan begitu kamu sampai di kaki gunung tidak terlihat lagi, wahai saudaraku. Kelihatan tak gunung? Ketika kamu berada di kaki gunung, tidak kelihatan, betul? Gunung terlihat kalau kamu jauh dari gunung itu. Tapi ketika kamu berada di kaki gunung, berada di kaki gunung, kau tidak lagi melihat gunung itu karena sudah tertutup ada di depan matamu. Maka kemudian kamu melangkah naik ke atas, baru kamu akan temukan itulah puncak pertolongan Tuhan akan kamu rasakan. Begitu nyampe kaki gunung, kamu bingung dia kok tambah ada jalan mana gunungnya, kan gitu. Saya bertanya, ketika kamu berada di kaki gunung, naik, apalagi ada di separuh gunung, kelihatan nggak gunungnya? Yang kelihatan apa? Pepohonan, bebatuan. Gunungnya nggak terlihat sudah. Tapi ingat saudaraku, kamu sudah berada di gunung, cuma kamu tidak merasakan. Paham maksud saya? Ketika kamu sudah melewati kesulitan demi kesulitan sudah kamu lewati, sebenarnya janji Allah sudah sampai. Ingatlah itu. Kamu sudah berada di dalam kemudahan itu, tapi belum kamu rasakan. Karena kamu belum mencapai puncak, karena belum melihat ke bawah. Ketika kamu sudah berada di atas, baru kamu sadar. Inilah pertolongan Tuhan. Padahal kamu sampai di penderitaan itu, melewati penderitaan itu pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kamu akan putus asa. Maka melangkahlah terus dan melangkahlah terus. Yakin dan percayalah. Betul nggak? Kalau sampai berada di kaki gunung, kelihatan nggak gunung? Kelihatan nggak? Padahal apa yang kamu tuju sudah di dekatnya, kamu sudah ada di kakinya kamu itu. Cuma kamu belum terlihat. Betul. Akhirnya balik kanan. Begitu kan? Gunungnya saya tuju, dideketin lagi. Begitu di kakinya, hilang lagi. Mundur lagi, dekat lagi, hilang lagi. Terus, ini gunung naikin. Karena disitulah sebenarnya. Kok tambah berat? Begitu naik, tambah berat apa enggak? Tambah berat apa enggak? Ingat, semakin berat langkahmu, semakin dekat puncak yang kamu tuju. Begitu kamu nyampe di puncak, kau tancapkan bendera itu. Inilah bendera kun fayakunnya. Betul, betul. Tambah berat, apa tambah ringan ketika kamu naik ke puncak itu? Sudah perjalanannya jauh, begitu nyampe, kok tambah berat perasaannya. Saya tambah sholat duha, kok tambah sulit hidup ini. Saya tambah sholat tahajud, kok tambah sulit. Saya ngikutin saran apa saudara, apa? Sedekah, pakai tiap bulan, kok tambah susah. Saya terus jalan terus. Itu kamu semakin dekat puncak itu. Percayalah itu. Aku berani ngomong itu wallahi karena aku sudah melewati jalan itu. Aku berani meyakinkan itu kepadamu karena aku telah melewati jalan itu. Tak mungkin aku mengatakan sumpah wallahi bernabi kalau aku belum melewati jalan itu. Aku tidak serta-merta turun dari langit, tidak serta-merta saya di bawah helikopter lalu ditaruh di puncak gunung itu, tidak, saudaraku. Betul? Betul atau betul? Kenyang juga saya dapat hinaan, ya. Kadang datang ke sini dipandang sebelah mata, kadang ditutupin pintu, ya.
katanya, saya sampai sumpah wallahi bukan motivasi kamu itu supaya kamu ikut saya terus. Boleh kamu tinggalkan sini sini, gak masalah. Tapi terus langkah kamu, yakini semakin kamu punya kesulitan, di situ semakin dekat puncak yang akan kamu gapai. Bukan berarti saya begini kamu biar kamu enggak apa namanya, enggak berhenti ikut apa. Bukan tujuan saya. Satu, kamu bisa sampai ke puncak. Sebagai orang tua, tidak ada kebanggaan buat orang tua ketika iman anak ini bisa mencapai pada puncak iman yang sesungguhnya. Ketika kamu mencapai puncak keimanan yang sesungguhnya, puncak iman tertinggi, disitulah dunia yang akan takut kepada kamu. Betul, betul. Itu boleh. Ini naik puncak, giliran jalan sama musuh-musuh. Gak usah lihat ke atas, sudah jalan aja dari jalan. Kamu sampai jalan ke atas, masih lama ya. Nah itu kapan ya itu loh? Kapan ya kira-kira otak saya lunas? Kapan ya kira-kira hidup saya berubah? Ini pertanyaan salah. Apa ini nyampe? Terasa berat kamu, coba nikmati saja perjalanan yang berliku-liku itu. Kalau perlu sambil nyanyi kamu, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak nagi hutan, kiri kanan kulihat saja orang nagi hutan. La 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 la. Betul? Karena kiri nyanyi hutan, biarin saja, nyanyi saja terus naik ke puncak. Betul apa enggak ini? Begitu sudah sampai, percayalah semua akan terselesaikan. Oh sampai dengan diri sudah tahu manusia diri la haula dibuat andalan. Apa enggak bodoh itu? Hah? Diri kita ini apa? La haula wala quwwata. Betul? Ya, tidak ada daya dan upaya. Betul? Illa billah, kecuali daya upaya Allah. Sudah jelas dirimu dan diriku tidak punya daya dan upaya apapun. Kenapa diri ini yang kau jadikan andalan? Kenapa diri kita sendiri yang dijadikan harapan? Kenapa bukan yang illa billah itu? Setuju ya? Setuju? Kalau saya nggak utang belum kebayar, wajar memang saya nggak punya daya upaya. Sudah? Sudah? Jadi ingat itu. Berarti ketika tambah sulit langkahmu, berarti kamu sudah mulai menanjak. Betul? Betul? Ku harap engkau kan terima melalui pandang hina. Betul? Betul? Iya kata orang, apa tuh ngaji kok gak kaya-kaya, biarin aja. Ya, tunggu saatnya. Hari ini kau boleh memandang aku ke bawah, tapi ketika aku sampai puncak, kau akan melihatku tengah ke atas. Betul? Betul? Dan yang bisa membawa ke situ hanya dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan cintanya Allah. Betul nggak? Betul? Kalau ada sesuatu yang kamu cintai
maka apapun akan kamu lewati untuk mendapatkan itu. Betul kan? Ada sesuatu yang kamu cintai. Ada orang ini senang sama burung, senang banget, burung yang sering kabur. Akhirnya burung itu nangkringnya di kuburan. Kalau malam pasti ada di kuburan. Kira-kira disamperin nggak di kuburan itu? Disamperin. Kenapa? Yang disenanginya ada di situ. Dia nggak peduli lagi mau kuburan kayak gak ada urusan. Ketika dulu abah masih seneng main jangkrik, tahu jangkrik? Krik 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 diadu kan? Diadu kalau menang. Nah itu ditaruh-taruhan. Saya nggak taruhan. Orang yang taruhan pakai jangkrik saya menang. Wah dapat duit bagi anda. Dulu apa dulu? Kan cerita dulu bukan sekarang. Sampai saya punya jangkrik dibeli 1.000, harganya 1.000, 1.000 uang dulu, gede sama dengan 1 juta. Akhirnya saya cari jangkrik di kuburan, karena saya ingin mendapatkan jangkrik yang nggak bisa dikalahkan. Ingin dapat jangkrik yang tidak bisa dikalahkan, cari di kuburan saya. Memakai pakai obor, cari di mana suara ibu gede banget. Kok suaranya dari tengah kuburan? Kebetulan di tengah sawah itu ada kuburan. Di tengah kuburan, wah nggak ada urusan. Saya nggak lihat kuburannya. Yang saya lihat, yang saya dengarkan konsentrasi di mana suara jangkrik ini. Tahu-tahu di tengah kuburan, di mana suaranya? Di kuburan yang sudah ambrol. Bayangin. Ambrol sudah kuburan lama, ambrol sudah banyak. Apa cuma tinggal rumput-rumput yang ke bawah itu. Begitu nyangkrik, kelihatan di atas di apa kuburan yang ambrol itu. Nah begitu saya masuk dia ke dalam. Nah ketemu lokasinya, saya tangkap pintu obor, saya tarikin rumput-rumputnya itu masuk ke dalam. Pokoknya harus ke dalam. Karena saya lihat drama itu segede gini. Kan begitu kan giginya kan pegang gitu loh, gede. Bongkarin sampai ke dalam itu, gak nyadar kalau kuburan yang saya bongkar. Yang saya lihat cuma jangkrik. Di mana saya dapatkan itu? Masuknya ke dalam korak kepala itu. Wah, ada di dalam situ. Saya ambil. Semua orang ini boleh memahami kedentak. Ngerti kan? Mohon maaf ya. Saya cuma mau ngambil jangkrik, mau nangkap jangkrik, saya pok keluar, saya saya masukin, saya kembali lagi. Begitu saya kembali, baru merintih saya. Sebab yang didapatkan sudah kena. Begitu juga apa yang kau yakini, apa yang kau inginkan dalam hidup ini. Lihat itu, yakini itu, mantap itu, baru libatkan Allah di dalam kamu menggapai apa yang kamu inginkan ini. Betul? Tapi benar tuh. Kalau bahasa saya itu jadinya ada kesel. Ada kesel. Kok kuning-kuningan gimana? Kemana-mana saya diadu menang terus jadi saya. Wajarnya yang orang itu. Ini bagian dari sebuah pelajaran untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Gak peduli mau di kuburan, gak baca sudah. Begitu sudah ketangkep masuk dan aduh ini di tengah kuburan. Tadi gak merasa kalau di tengah kuburan, karena cuma konsentrasinya di situ. Sama kamu ingin sukses bersama Allah, lihatlah itu kuasa Allah. Abaikan semuanya sudah. Mau ada hinaan, kamu kan dengerin sudah. Jalan terus sampai mendapatkan apa yang kau inginkan. Setuju? Setuju? Lanjut ya? Lanjut. Sebelum sampai nunggu jam 12, jam berapa ini? Baru setengah 12. Ya? Baru setengah
12. Harus yakin, apapun kata orang harus yakin. Kau katakan suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Bersama siapa di sini? Bersama siapa? Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat, terpuja di permata, hingga jadi mulia, bukan hayalan yang aku, tapi keyakinan yang nyata. Betul? Keyakinan. Kalau kamu akan capai keputusan supaya cepat hilang di mana? Air apa? Air dingin apa air panas? Air hangat itu yang campur itu agak panas. Kayak tadi saya, belum makan dia jelas mau naik dari padang terus saya makan. Nah kalau buru-buru, air cabai segede-gede makan, takut panas sampai panas itu. Cari air agak panas. Tak itu panas, tapi langsung hilang. Tapi kalau yang dingin, tambah lama. Tahu artinya? Kamu kalau dikasih kesulitan, ya Allah kuatkan jadi kesulitan, tambah lama itu. Tambah gak keluar-keluar, tambah begini. Yang benar gimana? Ya Rob, saya tidak meminta kepadamu apa yang kamu sebut kesusahan ataupun tak minta padamu. Tapi inilah kemauanmu. Saya tidak minta kepadamu ya Allah keadaan yang lebih baik dari apa yang kau berikan ini. Tapi berilah aku petunjukmu dalam Islam, buat hatiku rela dengan apa yang terjadi, apa yang kau berikan. Baru cepat selesai. Tambah ditolak, pedes dikasih dingin, tambah lama. Lagi minum air es, baru terpaksa lah. Langsung minum lama banget, betul nggak? Betul nggak? Kenapa harus air hangat? Saya begitu tak kaji sama saya tak pikir, sebab apa yang ada itu bisa jadi ayat. Oh iya. Tapi kalau dikasih susah, gimana supaya keluar dari kesusahan? Padahal susah itu yang ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya mau tanya, ketika Allah kirim kesusahan padamu, susah itu dari siapa? Pernah nggak kamu minta susah? Ya Allah, berilah saya susah, pernah? Kok kenapa datang susah? Kenapa datang susah? Berarti kan bukan kemauan. Hidup ini kemauan siapa? Kemauan Allah. Berarti Allah maunya ke kamu dikirimin kamu susah. Seperti Allah bilang, jika datang kesusahan kepadamu, jika datang kesulitan kepadamu, anggaplah itu sebagai kamu Allah. Layani itu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menyempurnakan tamunya, memuliakan tamunya. Maka Allah menafsirkan, bukan tamu itu hanya orang. Apapun yang datang dalam hidup ini adalah tamu yang terkadang tidak kita undang. Betul? Ini tamu Allah ini harus saya layani dengan baik. Allah itu berikan, susah, datang juga ke AA. Karena Allah mau cari laporan dulu. Apa laporannya? Datang ke Menteri. Datang. Apa katanya Menteri? Susah. Gak ada masalah ya Allah. Dia terima kandidat saya dengan baik. Bagus. Coba saya kirim untungnya kamu. Lebih susah lagi. Gimana punya dikirim? Gak ada masalah. Kalau begitu, susah kecil sudah dikirim, susah sedang sudah dikirim, susah besar umumnya susah dikirim. Tinggal apa yang belum dikirim lama.
Kalau menurut ayat, di balik kesulitan ada, di balik kesusahan ada. Oke, susahnya kan sudah dikirim semua, tinggal senangnya. Betul nggak? Betul atau enggak? Tinggal apa ya? Siapa yang dari dulu susah terus? Coba besok. Nah, kalau saya susah terus, tunggu dulu, tinggal senangnya. Percayalah. Yang penting tetap pademan. Kalau kamu malah sulo mengeluh terus Allah susah terus, ya dah ketemu kan? Saya mau tanya, ngaji senang nggak? Kita kan susah terus, ngaji kan sudah senang. Nah, yang jasadnya ini masih susah, tapi rohani kita hibur dulu, betul nggak? Yang penting rohani kita senang dulu. Biar miskin, gimana? Asal kaya, gitu. Mana miskin asal kaya? Biar miskin asal kaya hati, gitu ya? Hah? Apa maksudnya kaya hati? Kaya dengan apa hati? Kaya dengan Allah, kaya dengan kaya dengan keyakinan. Inilah yang akan bisa merubah, ya, merubah. Karena takdir tidak bisa dirubah kecuali dengan doa, dan itu pun kalau doa dikabul, dan takdir tidak bisa dirubah kecuali Allah juga yang akan berubah. Hidup jangan menangis. Luar biasa. Apa-apa tunggu juga apa-apa. Belajar kenal aja. Banyak kecelakaan, banjir, banyak kecelakaan. Oh, jalan dicor, tapi nyampe juga kan? Nyampe kan? Coba balik kanan, nyampe kan? Ya 5 macet lah. Yang penting sampai lagi. Nah, yang penting sampai. Kau gak ketinggalan kan? Alhamdulillah. Makanya jangan pernah mengeluh. Ayo bergembiralah, ya. Bergembiralah. Buat tetangga kamu tuh bingung melihat kamu. Saya bingung melihat jamaah itu. Udah tahu kaki utang tiap hari, masih aja kalau lihat tiap hari. Ya nggak, seneng aja. Dia itu ditangisi utang juga kan lunas. Lunas ya utang ditangisi. Emangnya dengan nangis kesusahan itu berubah? Yang berubah siapa? Oleh karena itu, yuk nyanyi dulu yuk. Sebelum 12 ya habis sebenarnya. Najis. Alhamdulillah, sekian dari Abah. Hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Hati-hati di jalan. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.